Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan tarik kinerja pelaksanaan penunjang di layanan BKD Sister. Seperti biasa Bapak Ibu ya, kita ke menu layanan BKD, submenu rekap kegiatan. Pada kolom laporan, pilih tombol belum diisi atau isi laporan kinerja ini. Seperti biasa, kita pastikan dulu di tab simpulan yang sudah kita masukkan seperti apa. Untuk milik saya ini, saya sudah memiliki pelaksanaan penunjang sebesar 2 nilai SKS BKD dan SKS lebih. Nah, dari mana data ini diperoleh? Data ini diperoleh dari tab pelaksanaan penunjang. Kebetulan saya sudah menginputkan Bapak Ibu. Di sini perlu dijelaskan perbedaan antara pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan penunjang. Pada bagian penunjang ini memang sedikit berbeda karena bagian penunjang ini nantinya ada periode tanggal yang diinput. Nah, misalkan contoh, saya menjadi anggota dalam suatu panitia ya di perguruan tinggi sebagai tata kelola sertifikasi dosen ini ya. Nah, biasanya ini berupa SK dari rektor yang mana SK tersebut memiliki rentang waktu. Misal dari 2021 sampai 2024 misalkan. Nah, itu ada rentang waktunya Bapak Ibu, sehingga kalau ada rentang waktunya seperti itu, status penunjang itu bisa berlanjut. Nah, jika kita ingin tahu lebih banyak tentang status ini, bisa kita klik di sini berlanjut ini. Nah, di sini banyak status, ada selesai, berlanjut, gagal, beban lebih. Kalau selesai berarti penunjang itu akan berakhir di semester sekarang, itu statusnya selesai. Kalau berlanjut maka masih ada periode yang diakui untuk penunjang tersebut. Kalau gagal, dia tidak diakui sebagai penunjang. Kalau beban lebih, dia diakui sebagai penunjang namun nilainya diabaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya klik batal aja di sini. Nah, sekarang mari kita coba saya hapus terlebih dahulu Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu nanti mengetahui bagaimana cara mengisi penunjang tersebut. Nah, misalkan yang tata kelola sertifikasi dosen ini saya hapus terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, saya hapus. Tunggu sebentar. Oke, sekarang ini sudah berkurang. Misalkan kita lihat di bagian simpulan, ini yang tadi 2 sekarang sudah berkurang 1,25. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan di sini? Seperti biasa, layanan BKD ini merupakan hasil tarik kinerja dari portofolio, yaitu menu-menu yang ada di sini Bapak Ibu. Untuk penunjang ini sebenarnya kita bisa klik langsung di sini di tombol ini. Atau kalau kita paham, kita bisa ke menu di sini di penunjang, kemudian penunjang apa yang saya miliki saat ini. Misalkan contoh tadi tata kelola panitia sertifikasi dosen. Nah, kira-kira masuk kemana? Karena saya akan masuk ke sini, lebih enak nggak apa-apa saya langsung klik ini. Boleh klik langsung atau klik kanan open link in new tab biar dia membuka tab baru. Kemudian nanti saya klik menu tambah. Karena kebetulan saya sudah menambah di sini Bapak Ibu ya. Nah, biar kita enak, saya nggak usah menambah, saya klik edit saja. Tapi Bapak Ibu nanti klik tambah saja, sama saja kok seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau klik tambah maka dia akan muncul form input kosong. Kalau klik edit maka dia akan muncul form input yang sudah diisi, tapi inputannya sama saja. Oke ya, untuk Bapak Ibu silakan klik tombol tambah. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, langkah pertama kita akan dihadapkan pada form input kategori kegiatan. Di sini ada tanda bintang, maka ini wajib diisi. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu kategori penunjangnya sebagai apa. Karena saya sebagai menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan perguruan tinggi, saya klik tab yang ini, menjadi anggota dalam suatu ini saya klik. Oke, kemudian saya pilih sub yang tepat itu yang mana. Nah, di sini saya sebagai anggota, sebagai ketua merangkap anggota tim perencanaan kemitraan dengan mitra kelas dunia sebagai anggota. Nah, jujur kalau saya pribadi membaca aplikasi di Sister ini agak bingung. Sehingga kalau
saya klik sebagai anggota, apakah ini akan menghasilkan sebagai anggota saja atau ini sebagai anggota dari menu yang ini, dari sub menu ini, dari pilihan ini, sebagai ketua merangkap anggota tim perencana, atau ini sebagai anggota tim perencana kemitraan. Jadi saya ini sedikit bingung. Hanya saja saya berasumsi bahwa poin yang ada di atas ini nilainya lebih tinggi, sehingga saya memilih yang paling bawah saja, yaitu kategori yang ini sebagai ketua atau wakil sekretaris merangkap anggota. Anggaplah saya memilih ini sebagai anggota ini ya. Nah, nanti tidak apa-apa, kita coba saja, misalkan nanti kita milih ini berapa nilainya, milih ini kita berapa nilainya. Saya memilih ini aja ya, yang paling bawah ini. Kemudian nama kegiatannya apa? Nah, nama kegiatannya adalah tata kelola sertifikasi dosen. Kemudian jenis kegiatannya sebagai panitia atau badan perguruan tinggi, instansinya di mana, tingkat apa, ini saya pilih tingkat lokal. Kemudian nomor SK penugasannya. Nah, biasanya di setiap SK itu ada nomor SK-nya Bapak Ibu ya. Kemudian ini SK-nya. Nah, ini yang berbeda di penunjang Bapak Ibu. Ada tanggal mulai yang wajib diisi dan tanggal selesai yang tidak wajib diisi. Nah, untuk penunjang yang memiliki rentang waktu maka bisa diisi tanggal mulai dan selesainya. Seperti milik saya ini, misalkan saya itu tanggal 3 November 2021 sampai bulan 9 2025. Kemudian ini sebagai apa, misalkan namanya, perannya sebagai ketua atau sebagai anggota, tergantung di SK-nya tersebut Bapak Ibu. Ini bisa diisi manual. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambah anggota yang lain, boleh dari sini boleh. Nanti anggota yang lain itu sudah tidak perlu mengisi lagi. Jadi yang mengisi itu hanya satu dosen saja. Seperti itu Bapak Ibu. Cuma di sini saya ngisi satu aja, tidak masalah. Kemudian saya upload file dokumennya seperti biasa ya. Di sini saya upload file dokumennya. Kemudian saya kasih nama, nanti di sini nama dokumennya apa, kasih keterangan. Ini sebenarnya ini tidak wajib, yang wajib itu ini nama dokumennya saja. Terus kalau kita bingung untuk pilih jenis dokumen, pilih aja lainnya, misalkan seperti itu. Kemudian saya klik simpan. Setelah saya klik simpan, nanti akan muncul berhasil dan akan tampil di sini Bapak Ibu. Pastikan pada kolom rubrik BKD ini warnanya sudah biru seperti ini Bapak Ibu. Jadi kategori kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021. Nah, kalau sudah sesuai dengan ini, maka langkah selanjutnya kita kembali ke menu layanan BKD, rekap kegiatan tadi. Pada tab pelaksanaan penunjang, kita bisa melakukan tarik kinerja. Ini contohnya ya. Saya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ini ada 6 karena tadi saya hapus. Sekarang saya tarik kembali Bapak Ibu. Nah, saya pilih yang di sini ya, tarik kinerja yang ini. Kenapa saya pilih di sini? Lagi-lagi agar hanya menarik yang ada di sub penunjang yang kategori menjadi anggota dalam suatu panitia. Kalau saya pakai yang atas, akan ketarik semua, baik pendidikan, penelitian, pengabdian maupun penunjang. Jadi lebih baik kita pahami ini, kemudian tarik sesuai dengan kategorinya. Saya klik. Nah, ini kalau seperti ini nih berhasil, berarti ada yang masuk Bapak Ibu. Penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Ini ada yang masuk. Nah, ini kan sudah ada 6, tadi ada 3. Ini sudah masuk tata kelola sertifikasi dosen. Nah, ini kenapa statusnya berlanjut? Karena memang tadi ada periode dari 3 November 2021 sampai 2025 kan. Seperti itu. Kemudian saya klik simpulan. Nah, di simpulan sudah berubah kan, ini saya sudah menjadi 2 nilainya. Jadi untuk pelaksanaan penunjang, begitulah cara menariknya Bapak Ibu. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan penunjang di Sister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.